Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sania, salah satu guru di SD Negeri Yudajaya, sekaligus sebagai mahasiswa transformasi dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 2, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404112762. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Yudajaya pada kelas 5 dengan materi Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya, hari ini kalian alhamdulillah diberi kesehatan, masih bisa berkumpul lagi untuk belajar. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Untuk apa Bu doa? Doa itu untuk memperlancar belajar kita ya. Ibu akan memberikan ke rekan kalian untuk memimpin doa. Silahkan ke depan. Untuk belajar pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa, siap dimulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, kalian akan Ibu absen terlebih dahulu, tapi di absennya tidak berurutan. Cuman tengok ke kanan kiri kalian, apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Alhamdulillahirabbil alamin ya, semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kalian dipersilahkan duduk kembali. Nah, sebelum memulai ke materi pembelajaran, Ibu mau lihat dulu, periksa dulu kerapihan kalian. Apakah baju-baju kalian itu sudah rapi? Sudah. Apakah hari ini kalian merasa senang? Alhamdulillah ya, jika kalian masih merasa senang bertemu dengan Ibu. Posisi duduk kalian apakah sudah nyaman? Alhamdulillah, posisi duduk kalian sudah nyaman. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran Asmaul Husna. Bukan pelajaran, materi Asmaul Husna. Apa itu dari tujuan Asmaul Husna? Ada yang tahu? Apa? Bukan arti, tapi tujuannya. Tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, adalah untuk menguatkan keimanan kita. Untuk menguatkan keimanan kita dan membentuk karakter yang baik. Dan kita meneladani sifat-sifat baik dari Allah. Itu tujuan utama pembelajaran mengenai Asmaul Husna ini. Sekarang, sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Ya, mari kita menyanyikan lagu Sholatullah Salamullah, versinya Sholatullah Salamullah, namun menurut Asmaul Husna tersebut. Untuk ice breaking bisa dimulai. 1, 2, 3. Sholatullah salam
Jadi kita itu dari lagu tersebut harus ada yang dipetik. Apa itu? Doa. Jadi kita itu harus sering berdoa agar kita selamat dari siksa kubur. Nah, minggu lalu kan Ibu ya sudah memberikan hafalan surat pendek. Masih ingat? Surat apa? Al-Falaq. Sekarang kita bacakan lagi bersama-sama supaya tidak lupa. Mari kita bacakan bersama-sama. Alhamdulillah kalian ternyata masih hafal surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq itu kenapa Bu harus dihafalkan? Karena agar kita itu mampu membacakan atau mampu menelaah surat-surat pendek. Sekarang kita akan masuk ke materi. Di sini Ibu sudah membuatnya. Kalian bisa lihat ke layar. Silakan fokus ke layar ya. Ibu akan menjelaskan. Di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini ada pengertian yang diantaranya dari Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Qawiyyu. Apa arti dari Al-Qawiyyu? Ada yang bisa baca? Ada. Al-Qawiyyu itu adalah, dilihat ke layar, akar kata ki, ye, dan ye. Dalam bahasa Arab klasik diartikan sebagai kuat. Jadi Allah itu maha kuat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Keras, benar-benar kuat. Mengeras dan kokoh, penuh kekuatan atau tenaga untuk mengalahkan. Jadi tidak ada yang bisa ya mengalahkan kekuatan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Itu dari surat apa? Bukan, itu surat Al-Hajj ayat 74. Al-Qawiyyu secara sederhana memiliki makna bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang maha kuat atas segala kekuasaannya. Kekuatannya tidak ada bandingan serta tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Itu yang pertama, Al-Qawiyyu. Sekarang yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir ada Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Al-Ba'is artinya apa? Ada yang tahu? Yang maha membangkitkan. Lafal Al-Ba'is berasal dari kata ba'sa ya batsu ba'san, yang berarti mengutus, mengirim, membangkitkan dan membangunkan. Jadi Al-Ba'is itu membangkitkan kita sewaktu nanti di alam kubur. Maka dari itu supaya kita terhindar dari siksa kubur, maka kita harus rajin beribadah. Nah, sudah sampai di sini ada terima kasih ya ini ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kelompok, betul tidak? Betul. Ibu absen dulu dari kelompok 1 yang sebelah sana, kelompok 1. Sebentar, Ibu absen dulu. Di kelompok 1 ada Abdul Mukmin. Acungkan tangan. Abdul Mukmin. M. Zaki Alfiana. Ada juga M. Alisyah Reza. Ya betul, kelompok 1. Betul. Kelompok 2 yang terakhir ada Amanda Maulida. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu akan membagikan kalian untuk kerja kelompok di sini. Selain kerja kelompok di sini ada juga kalian mendesain atau menggambar dengan indah. Apa itu Bu menggambar dengan indah? Di sini kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat kaligrafi. Sebisa kalian saja ya, sebisa kalian. Jangan yang susah dibikin susah, tapi yang susah harus dibikin mudah. Ibu akan bagikan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1 sama kaligrafinya. Ini tentang apa? Al-Qawiyyu. Nanti ya untuk kaligrafinya. Kelompok 2
Al-Qayyum. Ini untuk kaligrafinya nanti ya, didesain dibikin ya, Al-Qayyum. Untuk kelompok 3, kalian akan menjelaskan nanti tentang Al-Muhyi. Untuk kelompok 4, kalian akan menjelaskan tentang Al-Mumit. Dan ini yang terakhir ada Al-Ba'is. Nanti kalian membuat juga kaligrafi. Untuk supaya tidak lebih lama-lama, kalian boleh langsung mengerjakannya. Lihat dulu ke soal, lalu untuk jawaban harus teliti ya. Jangan terburu-buru, jawaban harus teliti. Silahkan, kerja kelompoknya atau diskusinya bisa dimulai. Bekerjanya bersama-sama ya, kerja kelompok. Ibu sambil mengontrol boleh? Ya, terima kasih. Ya, boleh. Apakah ada yang sulit? Alhamdulillah ya, karena kan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap materi yang sudah Ibu berikan. Sudah belum? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Coba Ibu lihat hasilnya. Ibu lihat hasilnya ya. Ibu ambil kembali. Yang ininya saja Ibu ambil, yang ini nanti. Oh iya, semuanya Ibu ambil. Nanti setelah ini, sebab kalian diberikan diskusi kelompok, nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan di depan perwakilan dari setiap kelompok. Jadi tidak usah semuanya ke depan ya, cuman 2 orang dari satu kelompok, dua orang. Sebentar, ini disimpan saja dulu. Coba mau kelompok yang mana dulu? Angkat tangan. Mau yang mana? Nah, sebab semua ingin di awal, semuanya ingin ya jadi yang pertama, biar Ibu yang tunjuk ya. Untuk yang pertama silahkan kelompok 1 dulu. Kelompok 1, di situ ada Ali Syahreja sama siapa? Zaki Alfiana. Silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 yang bernama Zaki Alfiana, Muhammad Ali Syahreja, dan Ibu Mumin. Kami akan mempresentasikan tentang Al-Qawiyyu. 1. Apa arti dari Al-Qawiyyu? Arti dari Al-Qawiyyu adalah yang maha kuat. 2. Sebutkan 2 contoh ciptaan Allah yang menunjukkan kekuatannya. 1. Alam semesta yang luas dan teratur. 2. Gunung-gunung yang kokoh. 3. Bagaimana cara kita bisa meladani sifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari? Cara meladani sifat Al-Qawiyyu adalah 1. Menguatkan iman dengan beribadah dan berdoa. 2. Menjaga kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan hidup. 3. Memberikan dukungan dan kekuatan kepada orang lain dalam kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Beri tepuk tangan. Bagus ya presentasinya. Sekarang terima kasih ya. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil materi yang Ibu tadi berikan ya dengan lancar. Alhamdulillah. Semuanya Ibu kasih nilai 100. Tepuk tangan. Karena presentasi kalian alhamdulillah bagus dan lancar. Bagus dan lancar. Nah, sekarang setelah presentasi, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri yaitu tugas untuk masing-masing. Ya, setelah mempresentasikan hasil kerja kelompok barusan, ada tugas mandiri untuk kalian. Sambil berjalan Ibu membagikan ini, nanti Ibu
Sambil kalian mengisi berjalan mengerjakan ini, nanti ibu akan memberikan penjelasan tentang apa yang telah kalian presentasikan barusan ya. Dilihat dulu, dikasih nama, jangan lupa dikasih nama. Ini ibu ambil lagi. Terima kasih ya untuk hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok 1, sebentar dulu, yang lain boleh sambil menulis ya. Untuk kelompok 1, tadi ada arti dari Al-Qawiyyu apa tadi? Al-Qawiyyu itu yang maha kuat. Jadi Allah itu yang maha kuat, maha perkasa, tidak ada tandingannya, betul tidak? Betul. Allah yang maha kuat, maha perkasa, tidak ada tandingannya. Terus yang kedua, kalian dikasih soal tadi apa? Sebutkan 2 contoh ciptaan Allah yang menunjukkan kekuatannya. Yang pertama, contoh ada gunung. Adakah yang bisa menciptakan gunung? Tidak ada. Yang bisa menciptakan gunung hanya Allah. Sebentar, jangan dulu sambil ngisi soal ya. Sebentar, ibu menjelaskan dulu ini. Yang itu disimpan dulu. Itu untuk yang kelompok 1. Sekarang untuk yang ketiga sekarang. Ada dari kelompok 3. Tadi membahas tentang apa? Al-Muhyi. Al-Muhyi itu yang memberi kehidupan. Jadi siapa yang memberi kita kehidupan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah diberi kehidupan, maka manfaatkanlah dengan baik kehidupan tersebut. Pergunakan untuk selalu menjadi orang yang soleh dan soleha. Sekarang yang keempat, kelompok 4, apa yang Allah tekankan dalam surah Al-Mulk ayat 2 tentang kematian dan kehidupan. Tadi di sini kalian menjelaskan ya, di sini Allah menyatakan bahwa kematian itu bahwa kematian dan kehidupan itu sangat dekat, betul tidak? Kehidupan dan kematian itu jaraknya sangat dekat. Maka dari itu kita harus takut akan kematian. Tadi ibu sudah bilang caranya dengan apa? Dengan kita menjadi orang yang baik. Ini untuk yang terakhir dari kelompok 5. Ini dari kelompok 5. Kelompok 5, apa yang menyebabkan perubahan dalam diri kita setelah memahami Asmaul Husna? Asmaul Husna yang Al-Ba'is. Al-Ba'is adalah nama Allah yang berarti maha membangkitkan. Jadi Allah itu maha membangkitkan manusia setelah dari kematian atau dari alam kubur. Nah, sekarang penjelasan dari ibu sampai di situ ya. Ini bereskan dulu LKPD kalian, silahkan lembar kerja kalian masing-masing diisi. Soalnya ibu tidak banyak ya. Sambil ibu periksa, sambil ibu lihat. Oh, ini sudah selesai. Ya, terima kasih. Ini sudah? Ya, terima kasih. Ini? Ya. Sudah? Ya. Bagaimana? Soalnya mudah tidak? Mudah. Alhamdulillah ya. Kalau kalian merasa mudah, alhamdulillah. Berarti materi yang ibu sampaikan, alhamdulillah dapat diserap oleh kalian. Ya, terima kasih. Untuk materi hari ini, alhamdulillah kalian dengan perasaan antusias. Ibu bahagia ya. Ibu bahagia melihat kalian antusias mengikuti pelajaran dari ibu. Untuk pelajaran hari ini, materinya dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi minggu depan dengan pembahasan materi yang berbeda. Nah, sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.